Dalam kolaborasi pertama dengan model pengambilan gambar yang masing-masing dilakukan oleh kawan-kawan di daerah Aceh, Jawa Tengah, Samarinda, Palu, dan Flores. Not many stories coming out of the provinces, especially those which are far from Jakarta, would like to hear. Therefore, we are very proud of these patrons and activists. Bisa jadi tunduk, kemudian menabrak, ini bisa untuk bawah. Bukan main-main, nggak bisa. Sifatnya seperti sekarang dikenal adalah gugatan hukum di pengadilan negeri. Kita menggugat 5 instansi pemerintah. Dan dari film Indra Kasih Benang Gugat ini juga bisa semakin memperbesar gelombang. Saya Olivia, saya dari Yayasan datang dari Balikpapan. Sebenarnya saya anggota baru dari Yayasan dan merasa bersyukur banget. Ami mengajak saya untuk menonton film ini. Sebenarnya saya nggak ada question atau apapun, saya cuma ingin mengucapkan terima kasih aja. Karena sebelumnya saya bukan pemuda yang sadar, maksudnya concern gitu terhadap hal kayak gini. Terus dengan melihat film ini, tadi sempat menangis juga sih tadi karena ada mata gitu kayak ya mungkin itu bisa ya, cuma saya cuma menyampaikan apa yang saya rasa gitu di sini. Kalau ternyata bangsa ini itu termasuk daerah saya sendiri di kampung ini menghadapi masalah yang sampai serius ini gitu. Saya nggak berpikiran sampai situ dan mata saya baru terbuka gitu sekarang. Dan mungkin dengan gabungan saya di Inspirasi Muda Kaltim, setelah ini saya bisa membuat pergerakan seperti teman-teman yang hebat di sini untuk setidaknya membantu. Untuk awalnya saya memulai dari diri saya sendiri lewat Twitter dengan membantu menyuarakan apa yang teman-teman suarakan di sini. Dan untuk selanjutnya mungkin saya akan berkoordinasi lagi dengan teman-teman yang kalau dari multimedia saya suka karena memang sisi jurnalis ya, karena video buatan jurnalis sama buatan yang benar-benar memang mengambil untuk konsumen ngelihatnya ya, itu udah beda. Dan jujur saya suka dengan cara pengambilan gambar itu. Jadi ngomong teknis mas yang jelas benar-benar jujur sebenarnya. Jadi saya juga akhirnya terbuka gitu wawasan saya. Saya jujur belum tahu kalau Samarinda itu sendiri 71%-nya adalah wilayah tambang. Setahu saya itu ada di luar-luar gitu. Jadi saya pikir ibu kota mana di Indonesia ini yang 71%-nya adalah wilayah tambang? Gak ada. Yang kemudian setelah melihat ini saya jadi ngeh gitu. Ternyata masalah Samarinda itu bukan sampah. Masalah Samarinda itu adalah tambang. Nah, saya nonton lihat trailernya, ini udah sesuatu yang saatnya masyarakat Samarinda emang harus dibuka. Saya pengennya kayak gitu. Saatnya mereka pengetahuannya dibuka, atau saatnya anak-anak generasi muda itu dibuat care sama apa yang akan kita hadapi di masa depan. Nah, tapi karena memang saya di sekolah yang negeri, jadi stakeholder di atas saya sedikit mengambil langkah yang tidak berani belak-belakan, jadinya agak susah untuk ditayangkan di tempat saya. Itu sih kalau yang ini, makanya akhirnya saya pun malam ini kesini tadi sendirian. Biar waktu itu mungkin saya bisa melihat apa yang mau saya tetap sebenarnya. Ari Prasetyo dari Koma Progresif Universitas Purwakarta dan juga ikut sekolah Anggar.
Ya, dari sini mau sedikit berbicara tentang lini masa juga. Filmnya bagus ya, apalagi kemarin bagian di MD itu karena film kebudayaan dapat, dan di gerakan sampai membuka juga bagus juga. Karena saya tadi tangkap dari katanya Mas Yus, kalau tujuan dari film dokumenter itu sebetulnya bukan apa ya, durasi waktunya, tapi tentang apa yang disampaikan pesannya. Nah itu saya sepakat sekali dengan Mas Yus. Nah saya berharap karena saya ingin PKI bagi kurang informasi, jadi bisa dapat film secara gratis lah. Tadi juga banyak komentar tentang film ini, tapi saya nggak komentar, saya ingin bertanya saja kepada sutradara barangkali yang di depan. Tadi saya sempat nonton sedikit dan bentuk film atau dokumenter ini agak bentuknya sudah ke depan, nanti kembali lagi ke daerah yang sebelumnya, nanti memori saya dipaksa buat kembali lagi gitu. Saya memahami dulu Poso, tahu-tahu nanti ke mana tadi, yang Kars yang ditambah sampai nanti kembali lagi ke Aceh, nanti bentuknya memang begitu atau bagaimana? Itu yang saya ingin tanyakan. Masalah tambang yang diizinkan, tapi kemudian ketika selesai nggak diurus lagi, bahkan mengatakan ke masyarakat. Dan saya yang tahu, yang buat saya tahu adalah semua yang dilakukan itu dari Aceh sampai Papua itu di Lampung, itu mereka air mata ketika video ada yang dibuat sekali tidak diperlukan seperti itu. Artinya ini adalah ini saya katakan di sini, saya tidak lama di sini, hanya sampai kemarin saja itu. Kalau bisa bergabung sama teman-teman ini bergerak. Tapi saya katakan adalah saya ingin menyampaikan bahwa saya adalah salah satu saksi mewakili Polri dan Indonesia, bahwa saya Indonesia mendukung gerakan ini. Itu saya apresiasi luar biasa pada teman-teman. Buat Om Yus dan teman-teman di Jatang, terutama juga untuk ikhtiarnya di gerakan Samarinda Menggugat. Sama seperti Om Tua, saya juga memiliki keterikatan yang sangat emosional dengan gerakan Samarinda Menggugat ini, dan harapan saya sebenarnya satu, bahwa film ini tidak dibuat untuk mengingatkan pemerintah kalau buat saya, tapi lebih untuk membuka mata banyak warga di Samarinda ini agar ini menjadi gerakan bersama, gerakan kita, bukan gerakan kami saja. Penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa ini adalah masalah kita bersama, jangan cuek aja, dan jangan menganggap masalah banjir, banyaknya tambang ini sebagai masalah yang biasa atau hanya urusan orang-orang di pemerintahan, tapi ini adalah urusan kita bersama, kita yang tinggal di sini, dan anak-anak bocah-bocah yang meninggal itu bukan anak-anak mereka yang korban, tapi ini anak-anak kita semua. Kekhawatiran itu tidak hanya mereka yang tinggal di daerah tambang, tapi juga kita semua yang tinggal di sini. Nama saya Irawati, saya saya kuliahnya di Unmul juga. Kebetulan film ini sesuai banget dengan jurusan yang saya ambil di Unmul gitu. Jadi ketika saya menonton film ini, sama seperti teman saya di sebelah tadi, saya juga sempat meneteskan air mata, apalagi ketika seorang nenek gitu ya kan menyanyikan lagu Ibu Pertiwi gitu kan. Ternyata Indonesia itu negara yang sangat kaya gitu, tapi masyarakatnya itu malah justru miskin gitu kan. Ini PR besar banget buat kita generasi. Ini ya mungkin responnya sama seperti Nona yang dari IM gitu. Siapa Nona tadi? Olive ya. Karena saya warga Samarinda, tentu saja saya punya semacam ikatan emosional ketika melihat gambar tadi. Terus terang, sebelum ini dibuat film Malius dan kawan-kawan didaftarkan di lini masa, saya sudah berkali-kali nonton itu, dan tiap kali saya nonton itu apa ya? Maksudnya bukan lagi musam, marah gitu. Betapa jahanamnya mereka yang mengurus Samarinda. Nama saya Romiansa, sering dipanggil Lebo. Saya dari Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Nur Rahman. Kemudian saya juga tergabung di gerakan Samarinda Menggugat. Kemudian saya juga dari Sekolah Abdal dan banyak lagi yang tidak usah disebutkan. Saya sedikit komentar untuk film ini. Film ini sangat inspiratif banget ya, dan sangat positif daripada buat film-film yang nggak jelas seperti filmnya si Ari ya. Kemudian film ini sangat merakyat banget ya, dari
marah sampai Merauke, dan ini salah satu bentuk perlawanan tanpa kekerasan non-violence daripada kita sekedar bakar-bakar ban, kemudian bakar-bakar kantor polisi yang gak ada gunanya. Mungkin dengan adanya film ini bisa menggugah semua yang menyaksikan, kemudian bisa membawa perubahan. Bahwa ini juga kritik kepada media, bahwa saya sebenarnya sangat mendukung film dokumenter khususnya Lini Masa 3. Ini menjadi kritik kepada media bahwa ternyata media mainstream dalam hal ini belum cukup mendalam, atau kalau bahasa jurnalistiknya itu in-depth atau investigative reporting. Kenapa justru komunitas itu yang mampu terpikir, bertindak dan mempublikasikan itu dalam film dokumenter? Ini menurut saya adalah salah satu bagian dari dinamika zaman, di mana media juga bagian dari itu. Kalau meminjam kata-kata teman-teman Jatam, itu media juga bagian dari dinamisatornya sebuah situasi, dalam hal ini di Kalimantan Timur. Saya juga sempat berdiskusi sama teman-teman Jatam dulu bahwa ada indikasi dan bahkan besar sekali kepemilikan media-media lokal bahkan nasional itu dengan afiliasi sejumlah perusahaan tambang. Harapan saya agar ini bisa didalami. Kita tidak bisa berharap banyak dari media-media mainstream, tapi citizen journalist itu yang paling independen dan paling bisa masuk di ruang-ruang publik yang bebas selama kode etik jurnalistik tetap dipatuhi. Saya rasa akan tetap aman. Itu aja. Makasih. Nama saya Muhammad Nazarudin dari Bernstein Samarinda. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang ada di sini, dan saya minta maaf kalau kemudian terdapat keterbatasan dalam kegiatan ini. Tapi saya rasa orang-orang yang ada di dalam sini adalah orang-orang yang hebat dan orang-orang yang sangat aktif khususnya di Samarinda itu sendiri, karena saya lihat banyak dari komunitas-komunitas yang memang peduli terhadap sosial hadir di sini, dan itu menjadi prestasi sendiri bagi kami khususnya di Bernstein Samarinda. Terima kasih atas kedatangannya. Kemudian terkait tentang Lini Masa 3 ini, video atau film dokumenter ini sangat menginspirasi seperti itu. Kenapa? Karena yang ada di dalam Lini Masa 3 ini kan hanya ada satu kasus, hanya ada satu permasalahan, yakni terkait permasalahan tambang yang kemarin juga sempat masuk di Stein Samarinda tentang Samarinda Menggugat, dan khususnya di Stein sendiri itu juga teman-teman mendukung tentang Samarinda Menggugat. Kita bisa bayangkan kalau kemudian ini hanya satu masalah untuk didokumentarkan atau dijadikan sebuah film. Tadi juga saya sepakat apa yang dikatakan oleh sahabat, bahwasanya ini adalah salah satu cara untuk selain membakar ban dan semacamnya, untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang terjadi di Samarinda ini. Nah, bayangkan saja kalau banjir sudah ada filmnya, kemudian permasalahan yang lain itu sudah difilmkan juga. Nah, itu menjadikan sebuah model baru atau transformasi baru terhadap gugatan-gugatan yang dilakukan untuk mengingatkan para pejabat-pejabat pemerintah yang hari ini itu kurang memperhatikan sosial. Jadi salah satu inspirasi adalah film Lini Masa ini, dan ke depan ya kita semua memang memiliki tanggung jawab untuk kemudian peduli terhadap apa yang ada di kota Samarinda. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.